Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Henso Shadow Entry. Ya, oke, kali ini saya akan membuat untuk mapping XAU USD untuk hari apa? Sekarang hari Selasa ya. Berarti hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025. Oke. Jadi sekalian saya pun mau sharing rangkuman untuk setup yang tadi malam, yang hari Selasa ya kalau nggak salah. Oke, nanti saya akan kasih tahu. Tadi malam saya ada setup di sebelah sini, ya, dengan SL-nya di sini. Oke, masih jelas terlihat ya. Oke, untuk yang sudah follow, yang aktifkan loncengnya untuk pertama kali mapping dibuat, ya. Banyak feedback yang sudah dapat sekitar 300 sampai 400 pips seperti itu, ya kan? Ya, jadi dari sini tuh price-nya pada saat tadi malam tuh di sini saya letakkan SL di sini, terus kemudian dia terjunam, terus junam, terus junam, terus sampai mau menutup apa nih namanya gap seperti itu ya. Dan kita ukur dia berapa pips dari sini ke sini. Oke, 440 pips. Jelas ya, 440 pips. Jadi untuk yang masuk di zona ini, yang tadi malam, yang zona ini, banyak banget feedback ya ke saya, berterima kasih karena dari sini 400 pips dia pun nggak menyangka kalau 400 pips itu luar biasa buat mereka ya. Tapi sebenarnya padahal untuk saya swing sih itu belum apa-apa seperti itu, ya kan? Dan benar banget untuk mapping yang tadi malam itu dia hampir 500 pip tapi dia tidak sanggup untuk menutup gap yang sudah terjadi seperti itu, ya. Jadi ada yang TP parsial di sebelah sebelah sini, ada yang 100 pips, ada yang 200 pips gitu kan, ada yang 300 pips. Semuanya tergantung dari kalian masing-masing, ya kan. Jadi saya waktu membuat mapping pada saat itu saya sudah katakan berkali-kali zone ini masih valid. Silakan kalian entry apabila zone ini tidak membuat high high yang baru. Dalam artian masih valid, masih fresh, dan silakan kalian entry lagi seperti itu, ya kan? Dan benar saja, untuk touch ini touch yang pertama, dia turun, dia balik lagi untuk touch yang kedua, dia bukan membuat high high yang baru, tapi dia lebih ke shadow. Jadi dia ngambil lagi sekali lagi, terus dia turun lagi dengan lebih dalam lagi, ya seperti itu. Ya, jadi yang udah follow tadi malam, alhamdulillah dapat 100 sampai 400 pips. Jika kalian mode scalper, 50 pips mungkin sudah cukup ya. Kalau masuk 0.01 berarti dapat sekitar $5. Kalau 300 pips berarti dia dapat sekitar $30 untuk 0.01 di zona entry saya. Ya, saya kasih tahu berulang-ulang kali pada kalian, ketika saya membuat mapping, tolong loncengnya dihidupkan agar nantinya tidak salah paham ketika nanti kalian tiba-tiba nggak aktifkan lonceng, terus kemudian kalian tengok mapping, kemudian press sudah seperti ini. Kemudian kalian menyalahkan, oh kenapa analisanya aku seperti ini, gagal file SL atau segala macam gitu. Saya paling nggak suka seperti itu. Karena apa? Karena pada saat saya mapping, jelas terlihat harga masih di sini dan dia junam 400 pips. Tiba-tiba ada yang bilang SL lah apalah gitu. Kalian mau trading gaya seperti apa gitu loh. Orang kalian biasanya TP 50 pips aja udah bersyukur ya kan. Saya kasih zone 400 pips gratis dan itu pencapaian sangat luar biasa gitu loh. Ya kan? Dan saya cuma perlu kalian feedback yang ketika lonceng dihidupkan terus kemudian TP, tolong kalian feedback langsung, baik komentar ataupun apa di YouTube gitu kan. Jadi saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih edukatif buat kalian seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi pada saat press di sini kalian udah dikasih 3 kali. Ini touch yang pertama 1, 2. Kemudian di sini pun ada 1, 3. Ya, scalper mungkin dia sudah makan banyak banget ya kan, dan saya pastikan untuk SL saya masih tetap di sini pada saat itu. Ya, di sini dan terang sekali sekarang dia sudah ngebreak, dan ketika
SL terjadi ya udah gitu loh. Tapi kan untuk zone entry ini memang waktu itu valid dan banyak sekali yang TP seperti itu. Ketika dia nggak valid, dia terbang seperti ini, SL-nya menyelamatkan kalian daripada margin call seperti itu. Dan saya pun juga sudah TP sekitar 300 pips untuk TP parsial saya, tapi ada beberapa yang kena set B karena saya kan main set B seperti itu. Ya, di sini. Oke, kalian jelas ya. Nah, terus bagaimana bagaimana selanjutnya untuk XAUUSD dari Rabu nanti ketika price sudah membuat seperti ini gitu kan. Yang kalian pikirkan itu bukan break structure ini ya, tapi lebih ke sebenarnya tujuan utama dari XAUUSD itu kemana gitu kan. Oke, seperti yang saya udah kasih masukan pada saat itu. Pada saat ini terjadi gap ya kan, gap ini saya udah bilang kalau ada gap biasanya ada lanjutan continuation seperti itu. Kita kasih contoh ya. Sini ada gap continuation ya kan, terus ada lagi gap lagi di sebelah sini. Ini ada gap continuation, dan biasanya kalau seperti itu dan gap itu tidak tertutup ya, ini kan gap nih. Coba saya ulangi lagi. Ini gap ya. Sebenarnya price itu mau menutup gap ini, ya kan, tetapi tidak sampai untuk menutup gap tersebut. Jadi possible price ini saya prediksikan akan terus naik, tapi kenaikannya tidak terlalu jauh gitu kan, karena kita dari sudut pandang gap yang terjadi di sini itu gapnya terlalu kecil. Jadi fluktuasi harganya tuh belum terlalu over gitu kan ya. Sedangkan gap yang di sini ini over sangat. Jadi seller masih aktif di sini ya. Jadi possible untuk Rabu, saya prediksikan untuk Rabu ya kan, start daripada jam 12 malam sampai pukul 12 malam sampai pukul 12 malam lagi. Jadi hari Rabu ya kan, sudah masuk hari Rabu nanti kan, terus Rabu terus Kamis malam gitu kan ya. Price ini nantinya jam 12 malam tuh akan seperti ini. Nanti ya, ini kan jam 11 lebih 27 ya. Jadi dia masih tetap naik. Tapi naiknya tuh sekitar di 30-an ya, di 30-an. Ya, kalau analisa saya seperti itu. Di 30-an. Ini apa sih? Oke. Di 30-an ya. Nah, di sebelah sini nih. Oke. Di sebelah sini price akan naik seperti ini ya kan. Dia akan terus naik. Jadi kalau kalian di sini ada candle seperti ini, kalian tetap naik ya kan. Naik seperti ini ke sini, terus dia turun balik seperti ini zone SS ya, jadi kalian nggak boleh nge-sell atau gimana ya. Kalau B itu hati-hati, kalau sell juga hati-hati. Kayak gini ya kan, terus sampai 33 dia akan membentuk seperti ini, kecil, kemudian kesini lagi ya kan, tapi nggak membuat high yang baru ya, terus kayak gini. Oke ya, kelihatan nggak market structure dia? Iya, ini prediksi saya gitu kan. Jadi kalau prediksi saya biasanya sih selalu kena gitu kan. Apalagi melihat bullish yang seperti ini tuh sebenarnya tuh menurut saya sih cuma bias ya. Bias manipulation supaya untuk melengkapi market structure yang ada di H4. Oke, kita lihat H4-nya. Oke, market structure H4. H4 sudah pun kelihatan seperti ini. Ini dari sini dia break of structure. Ya kan? Kalau dari sini dia coach, change of character. Tapi kalau melihat dari atas ini dari sini, ini drop base drop. Ya. Jadi untuk exactly keseluruhan overall, dia masih untuk melakukan bearish sekali lagi. Tapi untuk zone yang freshnya, untuk lihat dari S4-nya,
Dia masih tertahan di 3.333 sampai 3.338 seperti itu. Ya, tapi prediksi untuk 3.333 dia akan bermain lagi uh, untuk seperti ini. Masih masih seperti ini ya, dia dia bermain-main lagi, main-main lagi gitu kan di sini. Nah, jadi untuk scalper tetap hidup di situ. Ya, kalau menurut saya pribadi sih gimana ya? Jadi kalian perlu jaga MM jelas. Yang kedua market structure harus diperhatikan. Ya, market structure harus diperhatikan. Jadi antara SL sama TP kalau mau swing tapi ketika dia ada jalan 400 pip tipis setengahnya, kemudian yang setengahnya itu di set B seperti itu. Saya selalu melakukan seperti itu, disiplin, dan alhamdulillah saya dapat. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk jaga money management ya. Untuk entry di sini tetap ya, yang profit silahkan feedback. Jangan lupa feedback ke saya minimal di komentar ya kan. Di sini turun sampai 400 pip 3202 ya kan. Kemudian dia break sini dengan sangat kuat. SL-nya di sini yang set B, mungkin saya pun kena set B di sini, saya entry di sini, saya kena set B di sini nggak masalah, tapi saya udah TP sekitar $500 ya kan untuk entryan saya yang pertama. Terus yang kedua saya juga TP lagi, tapi entryan yang ketiga saya kena set B seperti itu. Oke ya, jelas ya untuk mapping XAUUSD seperti ini. Saya nggak bisa menggambarkan terlalu lebar karena saya nggak suka untuk yang zone terlalu lebar karena tidak bisa terbaca dengan baik. Tapi overall keseluruhan kacamata saya memandang bahwa XAUUSD akan mengalami bearish kembali, tapi dengan zone yang yang berbeda seperti itu, karena zone ini sudah tidak valid ya kan. Dia akan ngambil zone yang paling atas lagi karena di situ ada satu potensial zone seller ya, H4 tentunya. Di H4 saya memandang ada H4 ya. H4 tuh ada zone sell ya, diprediksi di angka 3.333. Jadi kalian monitor saja di angka situ. Kemudian nanti lihat price action yang akan berlangsung seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. See you next time. Saya Henso Sudentri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.